Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Mastercam X9 kali ini ya. Saya akan menjawab pertanyaan kapan kita menggunakan roughing, kapan kita menggunakan finishing. Di samping sudah saya jawab bahwasanya end mill-nya itu bisa berbeda atau sama, karena ada end mill untuk roughing biasanya digunakan untuk membuang ya, menghilangkan bahan yang tebal dan keras. Biasanya itu pakai end mill roughing tersendiri. Oke, saya buat desainnya terlebih dahulu. Ini dari arah depan, dari arah front seperti ini. Saya akan buat dengan ketinggian misalnya 50 sama dengan yang kemarin aja ya. Oke, kemudian saya copy ini ke arah X, mungkin kira-kira 20, kemudian kiri kanan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi ini ke arah X juga, mungkin sekitar 50, kurang mungkin ya, segini, kiri kanan seperti ini, dipindah, move biar ini nggak pakai ngapus. Kemudian saya gabungkan sini untuk mencari sudut nantinya ya, atau bisa dari garis sudut gitu bisa. Saya copy aja dengan ini ke bawah kira-kira sekian. Oke, hapus bagian yang nggak dipakai, kayak gini kan nggak dipakai ini. Kemudian saya buat bidang miring aja nanti biar kelihatan sisi yang dibuang. Juga sama untuk menjawab pertanyaan flow line dari 3 dimensi. Wah, isometrik gini keliru ya. Oke, kalau keliru ini kita putar aja kayak gini. Di sebelah sini, kemudian arah melingkar ya. Arah melingkar 90 derajat. Oke. Enter pick new rotation. Nah, ini kenapa ini tidak mau 90 derajat. Oke. Isometrik arah front. Oh ya benar, berarti tadi nggak pas berarti ya. Biru top mungkin. Isometric view, kemudian dari kedua sisi saya buat body kira-kira mungkin 15 jadi 30 sama. Oke, kayak gini. Nah, ini bisa kita pindah solidnya ke level yang lain, tapi ini saya biarkan aja dulu. Machine type bisa pakai default. Kalau default itu nanti keluar A0, kalau user define itu nanti tidak keluar A0, itu bedanya. Kemudian ya, surface rough sama surface finish. Saya pakai surface rough terlebih dahulu. Flow line, oke, undefined, oke. Kemudian ini dipilih permukaan, ya, select face ini sama ini, oke. Kemudian di enter lagi. Oke, kemudian ini sama cut directionnya bisa kita rubah seperti ini, cut direction atau dipilih yang sesuai ya. Oke, oke. Library kita bisa menggunakan yang flat, ini ya, yang flat. Kemudian misalnya pakai 10. Di sini, perhatikan di sini step down-nya ini ada angka 2. Kita oke aja dulu. Hasilnya seperti ini. Step down itu artinya setiap dia turunnya ini kan, turun 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, step down itu namanya. Kalau kita lihat di blackboard seperti ini nanti. Jadi pertama dia menghabiskan seperti ini. Ini roughing. Jadi kapan kita menggunakan roughing ya ketika perlu benda yang dibuang itu agak banyak ya, agak banyak. Dan kemudian ketika roughing seperti ini dipastikan bahwasannya di sini surface parameter stop to live on drive ini kita
kasih misalnya 0,2 mili. Ini kita gunakan untuk finishing. Atau kita ukur terlebih dahulu kurang berapa milimeter ya, 0, berapa tersisanya, karena mesti ada toleransi yang terjadi. Satu contoh misalnya kita ukurannya itu harusnya 10,00, tapi setelah diproses machining karena ada defleksi atau lenturan dari pahat itu bisa nggak 10,00 tapi 10,0 sekian. Nah itu kita juga memperhatikan untuk menentukan stock to lift ini. Oke, kita klik OK. Jadi stock to lift itu bagian nanti yang tidak di machining itu kira-kira 0,2. Ini kita lihat dari arah front seperti ini. Kemudian kita jalankan di blackboard. Nah, saya hentikan ya, sebentar. Nah, dia tidak mepet ini posisinya. Posisinya nggak mepet, ada sekitar 0,2 tadi ya. 0,2 dari garis yang kita bikin. Dia seperti ini. Halo. Nah, itu kan dia ada selisih sedikit, nggak mepet ya. Nggak mepet itu kan. Nggak mepet. Oke. Itu tadi dari sini. Stock to lift. Ini kalau misalnya 0,2 kebesaran ya, kita kecilin. Jadi ini masih roughing ya. Masih roughing, kita tampilkan lagi di isometrik seperti ini. Ini saya hilangkan seperti ini agar tidak kelihatan toolpath-nya, garis-garisnya. Jadi ini nah, oke. Lanjut di sebelah sini akan saya finishing dengan surface finish flow line. Sama flow line. Select drive-nya, diklik ini terlebih dahulu, activate solid selection, pastikan yang face aja, oke, enter. Oke. Sama ini bisa dilihat di flow line-nya ini dia finishingnya garisnya ke sini atau ke samping sini boleh. Oke. Kemudian saya pilih dengan tool yang berbeda. Pilih dengan tool yang berbeda, select library, kemudian filternya diaktifkan. Saya pilih yang ini, end mill triple. Jadi ada radiusnya di ujungnya, itu ada radiusnya. Misalnya sama 10 dengan radius 1 mm, klik OK. Ini bisa diatur sendiri. Kemudian di sini surface parameternya ini dipastikan 0. Ini yang penting ya. Terus kemudian kemarin di sini ya, gap setting itu kita akan tambahkan ya. Di video yang terdahulu misalnya kita tambahkan 2 mm. Oke. Nah, ini kerapatannya ini, gerakan stepnya itu kita haluskan lagi dengan step over controlnya ini kita misalnya pakai 0,1. Oke. Kemudian kita regrade. Nah, ketika kita pilih semua seperti ini dengan select all operation, kemudian kita verify, itu nanti akan kelihatan prosesnya. Ini proses yang pertama, proses yang kedua. Oke. Agar nanti lebih mendekati kenyataannya, stock setup-nya ini kita tentukan rectangle, misalnya kita pakai bounding box. Itu kita select semua seperti ini, atau select all entity gitu ya. Enter, klik OK. Oke. Jadi misalnya benda awalnya itu kotak seperti ini. Kita lihat perbandingannya. Ketika verify dengan stock setup dengan tidak, perhatikan di sini. Nah, oke, tidak ada selisih tadi ya. Silakan di pause kemudian dilihat di video yang beberapa detik atau beberapa menit sebelum ini. Itu kelihatan perbedaan antara pakai stock setup dengan tidak. Adapun yang lain-lainnya itu bisa. Kemudian
Yang utama lagi ya, yang utama lagi di parameter sini, di toolnya sini, karena kita perlu berganti ya, perlu berganti end mill, maka di sini force tool change itu diaktifkan. Jadi ada pergantian force tool change ganti end mill. Kita kasih keterangan seperti itu. Oke. Ketika kita cari G-code-nya di G1 ini ya. G1 ini oke aja kita replace, nggak dipakai ya filenya tadi. Kita cari T di sini. T ya. Ini T472 kemudian ganti end mill ini ya. Jadi tadi itu keluar perbedaan di sini. Kalau kita nggak pakai yang ini tadi, saya rubah ke parameter ini ya. Kemudian di toolnya sini nggak ada. Oh, yang kedua ini ya, yang parameter yang kedua ini. Jika ini nggak kita ganti seperti ini, ya, kita hapus saja. Tulis. Misalnya ini ya. Saya ulang lagi. Kemudian regenerate, pilih all. Wait, kok ini? G1. Oke. Yes. Ini diperhatikan, saya cari T di sini ya. T ini ya. T T T. Adanya kan T yang ini kan ya. T itu simbol ganti tool. Oke, saya enter. Nah, ini ada keterangan ganti end mill. Oh, sebentar. Ini kok ada ganti di sini. Tadi itu masih force tool change ya. Kita hilangkan aja dulu sini, force tool change hilang. Oke, yang sini ini keterangannya saya rubah. Sebentar. Ya ada ganti end mill karena memang ukurannya beda, tapi ada yang membedakan antara force tool change dengan tidak itu, setahu saya ya. Kita lihat T. Ya. Oh ya tetap ada ya. Tetap ada ya. Oke, sorry. Jadi M6, perintah M6 itu untuk mengganti tool, kemudian ini jeda sementara. Jadi setelah dia melakukan perintah ini, melakukan proses yang awal roughing, dia akan diberi M01 atau M00. Ya, perintahnya itu M00 atau M01. Itu jeda sementara. Selama kita tidak menekan run ya atau cycle start, maka tidak akan terjadi proses berikutnya. Kemudian yang perlu dirubah itu adalah T ini ya. Ini kan T540. Kalau misalnya kita pakai T2 kalau di Siemens ya, otomatis ini kita ganti dengan T2. Sedangkan yang sini kita masukkan T1 ini ya. Ini kita ganti T1, kemudian M6. Kalau magazine atau kita nggak ada ATC di mesin CNC kita, maka ini harus dihapus. Harus dihapus karena ini perintah untuk ganti tool. Nanti di prosesnya, di proses di mesin itu nanti dia akan muter magazine dan kemudian mengambil tool sesuai dengan nomor yang ditaruh sini ya, sesuai dengan nomor sini. Ini disesuaikan dengan nomor yang ada di magazine, di turretnya. Tadi ada kelupaan, berarti saya agak salah keterangannya. Oke.
Jadi ini untuk menjawab kapan kita menggunakan roughing dan kapan kita menggunakan finishing. Jadi kalau roughing itu proses membuang benda yang sebelah atas ini. Jika yang dibuang itu terlalu banyak dan nanti akan memberatkan end mill untuk finishing, ya pakai roughing aja. Karena itu satu, prosesnya lebih cepat, dan memang end mill itu kan didesain khusus sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Ya, dikatakan bisa apa tidak kalau misalnya end mill untuk finishing itu digunakan untuk roughing, ya kalau dikatakan bisa ya bisa saja, tapi nanti setelah dipakai roughing itu nanti end millnya akan lebih nggak tajam, ketajamannya nanti pasti berkurang, kan seperti itu. Makanya dipakai yang roughing aja, hasilnya nanti kasar banget, hasilnya kasar, tapi itu bermanfaat ketika kita membuang barang, ya membuang barang artinya membuang bidang yang seperti ini. Jadi materialnya itu banyak yang harus dibuang terlebih dahulu, baru kemudian dia di finishing. Mungkin keterangan saya ini kurang sistematis ya, tapi semoga ini juga bermanfaat. Kalau ada salah kata atau apa, ya silakan dikoreksi. Dan untuk yang sudah pro, mohon saran dari apa yang sudah saya posting, silakan kalau berkenan komen di kolom komentar. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.